Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dodon Hermawan. Saya adalah peserta CGP Angkatan 10 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi filosofis pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Video ini saya buat sebagai upaya dalam memenuhi tugas modul 1.1 koneksi antar materi. Sebelum pada kesimpulan dan refleksi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jaya Resman SPD SD selaku fasilitator dan Ibu Ani Mulyani SPD MPD selaku pengajar praktik. Terima kasih atas bimbingan yang selalu diberikan baik dari awal sampai pada detik ini. Ada 3 pertanyaan pemantik yang harus saya jawab untuk dapat menyimpulkan dan merefleksikan pemahaman saya mengenai filosofis pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya pahami tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1. Saya berpandangan bahwa siswa adalah individu yang tidak banyak tahu. Usia mereka yang masih kecil mengakibatkan dirinya tidak banyak pengalaman. Kemudian orang tua menitipkan anak-anaknya ke sekolah agar mendapatkan pelajaran dan pengetahuan dari guru. Apabila direfleksikan pada teori yang saya pelajari di modul 1.1 ini, ternyata pemikiran saya mengarah pada konsep anak sebagai tabula rasa, yaitu diibaratkan sebagai kertas kosong. Layaknya kertas yang kosong bisa diisi dengan apa saja. Bagus atau tidaknya kertas terisi tergantung siapa yang menulis. Dalam hal ini, guru adalah orang yang dipercaya dapat mengisi siswa dengan ilmu dan pengetahuan yang positif. Dari pemikiran tersebut, terkadang saya menganggap bahwa diri saya lebih baik daripada siswa. Saya menganggap guru sebagai orang yang serba tahu di sekolah. Anggapan ini mengakibatkan pembelajaran yang saya lakukan lebih bersifat teacher center atau berpusat pada guru. Pembelajaran adalah transfer ilmu dari guru kepada siswa. Kegiatan pembelajaran didominasi oleh guru. Guru menjelaskan dengan metode ceramah di depan kelas, sedangkan siswa mendengarkan dan mencatat. Pembelajaran kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaktualisasikan diri secara mandiri. Akhirnya, tidak jarang siswa terlihat bosan dan mengantuk pada saat pembelajaran. Kemudian, pengembangan potensi siswa lebih menekankan pada aspek kognitif. Siswa dituntut untuk menghafal dan memahami konsep yang disampaikan guru. Siswa lebih banyak berpikir daripada bertindak. Oleh karena itu, evaluasi yang saya lakukan sebatas untuk mengukur tingkat kognitif atau pengetahuan siswa saja, tanpa memperhatikan aspek afektif dan aspek psikomotor. Pertimbangan pembelajaran adalah materi, bukan karakteristik siswa. Saya kurang mempedulikan kemampuan siswa dalam menguasai materi yang saya ajarkan. Orientasi pembelajaran adalah tersampaikannya materi secara tuntas, bukan terkuasainya kompetensi oleh siswa. Jadi, meskipun siswa kurang memahami, saya akan meneruskan pembelajaran pada materi berikutnya atas pertimbangan jumlah materi yang begitu banyak dan waktu yang semakin singkat. Yang saya pahami tentang murid dan pembelajaran setelah mempelajari modul 1.1. Setelah saya mendapatkan pembelajaran modul 1.1, maka saya menyadari bahwa banyak pemikiran saya yang keliru tentang murid dan pembelajaran. Siswa atau murid adalah anak yang terlahir dengan kodrat dan takdir. Sebenarnya, anak bukanlah kertas kosong yang dapat diisi dengan apa saja, melainkan individu unik yang terlahir dengan potensinya masing-masing. Tugas guru adalah menebalkan potensi yang sudah dimiliki siswa sehingga bermanfaat bagi kehidupannya. Keberhasilan pembelajaran tidak semata-mata ditentukan oleh guru, melainkan yang paling penting adalah ditentukan oleh siswa itu sendiri. Salah satu ciri terjadinya pembelajaran yang benar adalah adanya perubahan secara menyeluruh dalam diri siswa. Oleh karena itu,
Guru hendaknya mendorong siswa agar melakukan aktivitas tertentu, sehingga siswa dapat mengaktualisasikan dirinya secara mandiri. Dengan kata lain, pembelajaran seharusnya lebih berpusat pada murid atau student center. Guru seharusnya lebih kreatif dalam melaksanakan pembelajaran. Saat ini dikenal banyak inovasi pembelajaran, mulai dari penerapan metode pembelajaran sampai pada penggunaan media atau teknologi pembelajaran. Pembelajaran yang konvensional tidak selamanya baik diterapkan dalam pembelajaran di zaman sekarang. Hal ini bertujuan agar siswa memiliki motivasi yang lebih besar untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kompetensi siswa harus dikembangkan secara menyeluruh. Dalam taksonomi Bloom, sekurang-kurangnya ada 3 aspek yang harus dikembangkan oleh guru, antara lain kognitif, afektif, dan psikomotor. Adapun menurut Ki Hajar Dewantara dijelaskan dalam konsep budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi meliputi cipta, rasa, dan karsa. Sementara pekerti meliputi kekuatan atau tenaga. Proses pembelajaran dapat dilakukan melalui olah pikir, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Hal ini karena pembelajaran harus mampu mengembangkan siswa baik secara jasmani maupun secara rohani. Dalam melakukan pembelajaran yang berkualitas, guru harus menempatkan siswa sebagai prioritas. Hal yang harus diperhatikan guru tentang siswa adalah karakteristiknya yang berbeda, baik siswa sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Sebagai individu, siswa memiliki minat dan bakat yang berbeda, sedangkan sebagai anggota masyarakat, siswa juga tinggal di tempat yang berbeda, sehingga potensinya pasti berbeda pula. Dalam filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, ini berhubungan dengan konsep kodrat manusia yang meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Dari pernyataan di atas memberikan pemahaman kepada saya bahwa orientasi pembelajaran bukan semata-mata tersampaikannya materi, akan tetapi yang paling penting adalah terjadinya perkembangan kompetensi siswa sehingga siswa memiliki bekal untuk menjalani kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Dengan pembelajaran yang memperhatikan kodrat anak, maka diharapkan suatu saat tercipta peradaban manusia yang berkemanusiaan. Hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beberapa hal yang akan saya terapkan agar kelas saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, diantaranya, yang pertama, menghargai siswa dengan tidak berpandangan bahwa siswa adalah individu yang tidak banyak tahu. Kurangnya pengetahuan siswa adalah sifat alamiah karena usia mereka masih sangat muda, sehingga belum mendapatkan banyak pengalaman. Meskipun demikian, siswa terlahir dengan kodrat dan takdir, di mana siswa sudah memiliki potensi untuk berkembang sebagai manusia seutuhnya. Pada konteks ini, tugas saya sebagai guru adalah memberikan tuntunan agar siswa dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Tuntunan yang dimaksud lebih bersifat bimbingan, sehingga siswa tidak kehilangan arah dalam mengembangkan potensinya. Langkah yang kedua adalah tidak memandang guru sebagai orang yang serba tahu. Guru adalah orang yang karena pendidikan dan profesinya diberikan kepercayaan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memberikan pelayanan pendidikan. Adapun pelayanan yang dimaksud adalah tuntunan terhadap siswa untuk dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Secara nyata, tugas guru di sekolah direalisasikan pada kegiatan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran akan terjadi interaksi untuk mengembangkan potensi siswa secara maksimal. Langkah yang ketiga adalah menerapkan pendekatan pembelajaran student center atau berpusat pada siswa. Caranya adalah merancang pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Saya sudah harus melakukan pembaharuan dalam pembelajaran. Saya harus mampu merancang pembelajaran yang mendorong siswa terlibat langsung dalam pembelajaran. Misalnya dengan memanfaatkan inovasi metode dan media pembelajaran masa kini. Langkah yang keempat adalah mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh. Proses pembelajaran yang saya lakukan seharusnya mampu mengembangkan siswa secara rohani maupun jasmani. Apabila dipadankan dengan taksonomi Bloom, pembelajaran yang saya lakukan harus mampu mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui pembelajaran yang mengolah pikir, mengolah rasa, mengolah karsa, dan mengolah raga.
Langkah yang kelima adalah untuk merancang pembelajaran yang berkualitas, saya harus memperhatikan karakteristik siswa sebagai individu dan sebagai masyarakat. Sebagai individu, siswa terlahir dengan potensi atau kemampuan yang berbeda. Kemudian sebagai masyarakat, siswa terlahir di tempat dan kehidupan sosio-kultural yang berbeda pula. Hal ini mengakibatkan saya tidak boleh menyamaratakan siswa, sehingga pembelajaran yang saya lakukan harus mampu memfasilitasi perbedaan karakteristik siswa tersebut. Langkah yang keenam adalah menjadikan pencapaian kompetensi lebih penting daripada materi. Saya harus lebih memperhatikan kemampuan siswa daripada materi. Saya berpikir bahwa pembelajaran yang baik ditandai dengan adanya perubahan dalam diri siswa. Oleh karena itu, saya akan merasa sia-sia apabila siswa tidak bisa mengambil makna dari pembelajaran meskipun materi tersampaikan secara tuntas. Dari usaha yang akan saya lakukan ini, saya berharap agar saya dapat berkontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pembelajaran yang berkualitas memberikan kebebasan atau kemerdekaan kepada siswa untuk mengaktualisasikan dirinya secara mandiri. Perkembangan potensi siswa yang maksimal akhirnya akan menjadi penentu terbentuknya peradaban manusia yang berkemanusiaan. Beberapa teori Ki Hajar Dewantara yang menginspirasi saya untuk melakukan langkah-langkah seperti yang sudah disampaikan tadi adalah yang pertama mengenai konsep pembelajaran. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau sesuatu yang berfaedah untuk kecakapan hidup, baik secara lahir maupun secara batin. Yang kedua adalah konsep pendidikan sebagai tuntunan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang ketiga adalah konsep kodrat manusia. Ki Hajar Dewantara membagi kodrat manusia ke dalam dua bagian, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman siswa harus dijadikan sebagai hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang keempat adalah konsep pendidikan sebagai persemaian nilai-nilai budaya. Melalui pendidikan yang memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman siswa, maka diharapkan sekolah dapat mencetak generasi bangsa yang beradab dan berkemanusiaan. Yang kelima, konsep budi pekerti. Pendidikan harus mampu mengembangkan budi pekerti siswa melalui kegiatan olah pikir, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Dalam kurikulum Merdeka, konsep budi pekerti Ki Hajar Dewantara dipahami sebagai dimensi profil pelajar Pancasila yang terdiri dari nilai religius, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Yang terakhir adalah konsep trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik, di mana guru yang baik itu harus ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, dan tuturi handayani. Itulah kesimpulan dan refleksi yang bisa saya sampaikan berdasarkan pemahaman saya yang saya dapatkan dari pembelajaran modul 1.1 tentang filosofis pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.